Mereka yang menghalalkan musik juga, mereka yang menghalalkan musik ya, mereka juga bingung untuk membuat standar yang haram yang mana. Apakah musik-musik dangdut yang sekarang itu halal? Apakah musik-musik pop, rock, apalagi jenis musiknya itu, yang itu nggak apa-apa gitu? Atau mereka ya nggak boleh juga sebenarnya kalau kayak gitu, karena memang melalaikan ini dan itu. Maka Anda lihat pendapat jumhur ulama jamaah lebih utama untuk diikutin, apalagi kita yang bertaklid kepada sebuah madhab. Jangan sampai gara-gara sudah menjadi tradisi dan budaya di masyarakat, lalu kita mencari fatwa yang menguatkan apa yang ada di masyarakat. Ya, diedukasi masyarakat pelan-pelan, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Tapi tadi kita jangan terlalu kaku, ada yang diperbolehkan. Maka tunjukkan kalau antum menikah, yang boleh itu tunjukkan ini boleh kayak gini gitu loh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, saya adalah seorang teknisi di sebuah sekolah. Saya terkadang diberi amanah untuk belanja kebutuhan sekolah oleh bendahara. Terkadang ketika belanja saya mendapatkan potongan harga dari toko. Kemudian uang potongan tersebut saya kasihkan ke bendahara. Tetapi bendahara mengatakan uang potongan dari toko boleh diambil karena kamu yang belanja. Pertanyaan, apa boleh diambil Ustadz dan hukum uangnya bagaimana? Iya. Yang pertama, kita sebagai pegawai, apa saja uang yang kita hasilkan selain dari gaji yang kita dapatkan, yang kita hasilkan dari hubungan kita dengan orang, belanja ke orang, itu harus dilaporkan. Ketika dilaporkan, kemudian oleh pihak lembaga diberikan kepada kita, baru jadi halal. Yang jadi pertanyaan, apakah bendahara punya hak untuk mengatakan boleh kamu ambil? Itu yang perlu ditanyakan. Sepertinya enggak sih. Bendahara itu petugas yang dia menjalankan SOP, kecuali ada SOP-nya. Maka antum tanya kepada bendahara, apakah SOP-nya seperti itu? Ada aturannya. Kalau nggak ada, cuma kebijakan bendahara, antum tanya sama pemilik sekolah tersebut. Siapa pemilik sekolah tersebut? Kepala sekolahnya mungkin yang lebih tahu dengan aturan, tanyakan. Saya dapat potongan harga sekian. Ketika dia, oh antum balikin. Karena memang hak sekolah, antum sudah digaji. Antum berangkat belanja, itu dalam posisi antum sudah dapat gaji. Ini Masya Allah pertanyaan yang bagus ya. Karena kita berada di zaman yang orang nggak peduli dengan halal haram. Ketika orang bertanya ini halal apa enggak ya, Masya Allah. Ustadz, apa yang dimaksud dengan ta'aruf, nadhar dan khidbah? Kajian ini jemaah. Ta'aruf itu mengenal. Jadi lebih ta'aruf itu bukan pacaran ya. Karena sekarang itu ada teman-teman yang mungkin dia berpendapat, ana sedang ta'aruf sama akhwat Ustadz. Udah berapa lama? Ya hampir 2 tahun sudah. Ta'aruf 2 tahun, ngapain aja antum sama dia? Ya kadang kala makan, kadang kala apa. Antum ta'aruf dalam tujuannya mengenal perempuan itu. Boleh antum mengenal langsung dengan berangkat ke rumahnya untuk kenal dia. Dalam artian, fulana ini siapa? Fulana ini visi misinya apa? Fulana ini backgroundnya apa? Jadi antum benar-benar tujuannya mengenal yang antum butuhkan dalam perjalanan hidup antum bersama istri antum. Umpamanya anak ingin istri yang hafal Quran, maka ta'aruf, antum nanti hafal berapa? Nah ini bentuknya ta'aruf. Oh anak kepingin tahu istri anak ini mau nggak anak bawa ke kampung halaman anak. Berarti informasi ini penting. Antum tanya, kalau anti menikah sama anak, anti mau anak bawa ke Merauke? Merauke kata dia, enggak kayaknya kayak itu. Oh udah, antum kan itu informasi. Tanya kebiasaannya. Mau tanya kebiasaannya. Anti punya kebiasaan tidur habis subuh enggak? Mau ta'aruf. Soalnya anak nggak suka dengan istri, dengan perempuan yang tidur habis subuh. Jadi dari awal ta'aruf itu untuk mengenal. Dan mengenal dari istri itu, dari calon istri, kalau langsung itu mungkin 50-55%. Antum jangan terlalu percaya. Kenapa? Karena manusia itu lisannya suka bohong. Tapi ada yang memang apa adanya. Ketika CV ya, tanya, biasa hadir ke kajian siapa? Ustaz Syafiq. Buktinya ada foto sama Ustaz Syafiq nih. Paling cuma sekali foto dia cuma. Sekali hadir dijadikan bahan untuk
Ta'aruf dia, enggak, hati-hati. Jadi perlu bertanya. Kalau dia sekolah di STDI, tanya kepada ustadz di STDI. Gimana fulan? Kalau dia sudah bekerja, tanyakan ke tempat dia kerja. Itu ta'aruf kepada tetangganya. Nadhor itu memandang, melihat kepada calon yang mau dinikahi. Bagaimana cara nadhor? Dulu gadis itu dipingit, nggak keluaran. Kalau sekarang, kalau antum mau nadhor, ya tinggal tunggu aja depan warung, nanti lewat bolak-balik. Itu nadhor, antum niat gitu loh. Itu nadhor boleh. Seperlunya antum lihat, masya Allah, ya kan? Secukupnya antum nadhor. Tapi kalau gadis itu tadi pakai cadar, nggak kelihatan, ya, dia dipingit, ya, antum datang ke rumah orang tuanya, ana mau nadhor. Ana mau nadhor. Dan nadhor itu boleh nadhor perempuan dalam pakaian rumahnya. Boleh rambutnya kelihatan, seperti itu. Karena ada seorang laki-laki jemaah mau nadhor seorang wanita, katanya wanita ini soleha jemaah, seorang janda. Dia mau nadhor, berangkatlah dia nadhor. Ketika rumahnya ngelihat perempuan nggak pakai kerudung, jamaah, loh kok kayak gini kata dia. Ini karena dia nggak belajar. Boleh, memang dia itu menampakkan sesuatu yang membuat engkau jadi ingin. Engkau kan niat gitu loh. Dan syaratnya orang nadhor itu benar-benar laki-laki ini niat untuk menikah. Karena ada abu nadhor. Nah, anak mau nadhor sini kata dia. Coba anak nadhor yang sini. Oh kurang cocok, sana ada lagi, coba anak mau nadhor sini. Lu jangan, itu anaknya orang gitu loh. Antum boleh nadhor ketika, Syekh Utsaimin menjelaskan kapan orang boleh nadhor. Ketika dia memang benar niat mau menikahin. Yang kedua, ada harapan diterima. Tapi kalau antum kayaknya anak gak mungkin diterima, tapi paling gak anak bisa nadhor lah. Nah boleh kayak gitu. Jadi ketika antum sudah ada keyakinan besar gak akan diterima, jangan nadhor sudah. Kalau khitbah itu adalah melamar. Setelah ta'aruf, antum nadhor, kalau biasanya ya setelah nadhor mau ta'aruf sama dia. Antum biasanya tahu informasi dari orang lain, kemudian antum mau nadhor, kepingin lihat, setelah antum cocok baru berkhitbah, yakni melamar dia. Barakallahu fikum.